Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Puji syukur mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari kalian banyak yang belum kenal dengan saya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Somad. Saya mahasiswa ekonomi syariah semester 4 dan saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mungkin segitu perkenalan dari saya ya. Dari teman-teman semua pasti banyak yang udah gak asing dengan yang namanya singkong. Kalian tahu kan singkong? Nah, jelas lah. Singkong itu makanan khas tradisional Indonesia gitu. Tapi kalian nyadar gak sih bahwa singkong itu banyak kegunaannya? Apa aja kak manfaat singkong itu? Mungkin dari kalian banyak yang bertanya gitu ya. Kalau yang belum tahu, nih saya kasih tahu nih. Pertama, itu bisa menurunkan berat badan. Manfaat yang pertama yang bisa didapatkan ketika kalian mengonsumsi singkong adalah mampu menurunkan berat badan. Hal ini karena singkong mengandung serat dan karbohidrat kompleks yang membuat perut dan dapat menahan lapar lebih lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menambah energi. Di dalam singkong mengandung kalori yang cukup tinggi. Pasalnya dalam 100 gram singkong terkandung 150 kalori. Jumlah ini termasuk lebih tinggi jika dibandingkan dengan kalori pada umbi jenis lain seperti kentang dan ubi. Kemudian yang ketiga, mengandung antioksidan. Mungkin sebagian orang akan terasa asing dengan manfaat singkong yang satu ini. Siapa sangka jika makanan produk zaman penjajahan Belanda ini bermanfaat untuk merawat kesehatan kulit. Hal ini karena singkong mengandung antioksidan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari efek radikal bebas, mencegah penyakit jantung, hingga mengatasi kerutan di kulit. Yang keempat, meminimalisir penyakit jantung. Manfaat dari singkong selanjutnya juga bisa dirasakan untuk kesehatan organ jantung. Kandungan serat yang terdapat di dalam singkong dipercaya mampu meminimalisir terjadinya penyakit jantung koroner. Pun sejumlah penyakit berbahaya lainnya seperti stroke dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hal ini sudah dibuktikan oleh peneliti dari University of Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 2009. Manfaat singkong yang kelima yaitu dapat mencegah kanker. Selain meminimalisir penyakit jantung, ternyata singkong bermanfaat untuk mencegah kanker. Hal ini karena ditemukannya senyawa antioksidan yang terdapat di dalam singkong. Sebagaimana diketahui bahwa penyakit kanker ini bermula pada rusaknya sel-sel tubuh akibat radikal bebas. Nah, itulah manfaat dari singkong. Selanjutnya saya akan memberitahu kalian bisnis yang cocok dari olahan singkong nih. Ikuti terus videonya ya. Baiklah, saya perkenalkan bisnis yang cocok dari olahan singkong dengan budget yang sedikit. Cocok bagi kalian para mahasiswa ataupun para pemula bisnis. Ya, inilah dia UL Snack. Oke. UL Snack. Nama pemilik dari UL Snack yaitu saya sendiri Muhammad Somad dan teman saya Yusuf Alfiansa. Bertempat di Kampung Burg, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Logo. Nah, warna yang dipilih untuk logo ini yaitu bertujuan untuk menarik hati dengan warna yang kalem dan terkesan tenang. Kemudian lambang singkong melambangkan yang tertanam kuat di tanah dan tumbuh dengan subur hingga akhirnya siap dipanen dan berguna. Artinya adalah Pancasila harus ditanam dan dikuatkan di dalam diri perusahaan agar bisa menghasilkan produk yang terbaik. Kemudian nama dari UL Snack. Nah, ini yang paling menarik.
perusahaan ini memiliki nama Yu'al Snack yang diambil dari nama teman saya, yaitu Yusuf Alfiansyah, selaku satu pendiri dari perusahaan ini. Kenapa saya memilih nama Yu'al Snack ini? Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih gak pakai nama lu aja gitu? Ini sangat menarik nih. Alasan kenapa enggak pakai nama saya? Nama saya kan Muhammad Somad, kalau disingkat menjadi Muso. Nah, kalau perusahaan ini memakai nama Muso, kalian tahu sendiri kan siapa itu Muso? Nah, Muso itu adalah salah satu pemimpin dari peristiwa G30 SPKI. Nantinya, jika saya dan teman saya memakai nama perusahaan ini menjadi Muso, nanti disangkanya saya dan teman saya itu mengagung-agungkan PKI gitu loh. Kan nantinya menjadi ruwet gitu. Kemudian alasan yang lain, kenapa perusahaan ini dinamai UOL bisa dipelesetkan menjadi UOL, yang mana bisa diartikan kalian semua. Maksud dari kata ini bertujuan pada orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan ini, baik itu pendiri hingga para karyawan nantinya yang ikut membangun perusahaan ini. Karena tanpa kalian semua, orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan ini tidak dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan, yakni sebagai perusahaan snack nomor 1 di Indonesia. Dan juga kalian semua ditujukan kepada para konsumen yang jadi tujuan utama kami. Nah, itulah alasan mengapa saya menyetujui nama UOL ini. Karena dilihat dari segi filosofisnya juga itu ada gitu loh. Paham kan? Nah, oke, lanjut. Visi dan misi. Visi perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan snack singkong terbesar di Indonesia. Kemudian misi dari perusahaan ini memberikan pesan bahwa singkong itu bukan hanya makanan ringan yang olahannya monoton seperti singkong goreng, singkong kukus atau lainnya. Yang kedua, membawa makanan olahan singkong agar lebih dikenal sehingga selalu menjadi makanan khas Indonesia. Kemudian yang ketiga, produk yang ditawarkan terjangkau sehingga semua kelas sosial bisa menikmatinya. Ya gitu. Lanjut. Dasar gagasan bisnis. Mungkin begini ya. Di masa sekarang banyak bisnis terutama di bidang industri. Salah satu industri yang banyak diminati ialah industri makanan ringan. Dan faktanya dapat dilihat di sepanjang jalan di kota besar atau kota kecil, di perkampungan, banyak outlet yang menjual makanan ringan dengan keragaman rasa dan kualitas. Ini disebabkan mulai dari tingginya kebutuhan masyarakat akan makanan ringan atau kegemaran ngemil, dan keinginan masyarakat untuk menikmati berbagai rasa yang berbeda yang ditawarkan dengan berbagai macam penampilan serta harga yang tidak terlalu mahal sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak pebisnis muda yang memiliki jiwa kewirausahaan membuka bisnis makanan ringan, karena bisnis ini adalah bisnis yang tepat. Usaha makanan ringan ini juga paling banyak peminatnya karena selain memiliki cita rasa yang berbeda, harga produk ini juga relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Bisnis apa itu? Itu bisnis berpuyur tentunya. Masa sekarang ini, cemilan ataupun snack adalah suatu barang yang harus ada ketika kumpul bersama keluarga dan kerabat. Bahkan untuk makan besar pun, orang Indonesia membutuhkan yang namanya kerupuk. Benar gak? Karena melihat alasan itu, kami berinisiatif membuat snack ringan yang cocok dikonsumsi untuk hanya sekedar cemilan atau bahkan untuk makan bersama nasi. Dengan produk pertama kami mengeluarkan kerupuk puyur yang berbahan baku singkong. Kerupuk ini sangat cocok untuk hanya sekedar sebagai cemilan atau juga untuk teman makan nasi. Dan yang jelas, snack akan mengeluarkan produk-produk lain yang berbahan baku singkong. Oke, lanjut. Bidang usaha. Perusahaan ini
bergerak di bidang makanan ringan dan snack, jelas. Seperti tadi disebutkan, perusahaan ini bergerak di bidang makanan ringan dan snack. Kemudian produk ini menggunakan olahan singkong terbaik tentunya. Dan yang ketiga, produk memiliki cita rasa yang gurih sehingga sangat cocok disantap bersama keluarga. Produk yang kami pasarkan yakni aneka macam snack yang berasal dari olahan singkong. Untuk mengawal perjalanan perusahaan ini, kami memulainya dengan produk kerupuk puyur seperti tadi disebutkan di dasar gagasan bisnis ya, yang memiliki rasa gurih dan lebih. Mungkin bisa dibilang ini adalah satu-satunya narkoba yang halal. Kerupuk puyur merupakan makanan ringan yang memiliki kandungan gizi yang cukup baik. Dalam proses pembuatannya, kami menggunakan bahan baku terbaik. Kira-kira ada yang bertanya ya, kenapa sih harus kerupuk puyur? Apa coba keunggulan dari kerupuk puyur? Keunggulan dari produk ini yang pertama, bahan baku berkualitas. Jelas, kami menggunakan bahan baku yang berkualitas. Kemudian yang kedua, tekstur yang lembut. Ketiga, rempah-rempah atau bumbu-bumbu khas Indonesia. Yang keempat, tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Kemudian yang kelima, rasa bervariasi. Cuman untuk poin yang kelima ini, kami saat ini hanya bisa memunculkan varian rasa, yaitu rasa original. Mungkin untuk kedepannya insya Allah kami akan memvariasikan rasa dari produk kami ini. Oke, next, aspek keuangan. Kerupuk puyur tidak memerlukan modal yang besar-besar amat lah. Gimana? Masih low budget juga. Dari uang jajan juga bisa kan ya. Nah, modal dari saya 225.000. Kemudian modal dari teman saya 225.000. Jadi total modal yang kami keluarkan yaitu 450.000. Kemudian untuk kebutuhan dananya apa aja sih untuk membuat kerupuk puyur ini? Nah, untuk kebutuhan dana yang pertama biaya produksi. Biaya produksi itu yaitu untuk gas, minyak, dan sebagainya itu hanya memerlukan modal 50.000. Kemudian untuk biaya pokok itu bahan untuk membuat kerupuk puyur ini yaitu singkong hanya membutuhkan 360.000. Kemudian untuk biaya transportasi membutuhkan 40.000. Kenapa kami memasukkan biaya transportasi untuk kebutuhan dana? Karena kami menggunakan sistem COD atau bayar di tempat. Nah, biaya transportasi ini bertujuan untuk itu. Oke, lanjut. Aspek operasi dan produksi. Kapasitas produk. Dari awal untuk saat ini kami meluncurkan 100 bungkus per bulan. Kemudian barang yang diproduksi yaitu kerupuk puyur jelas. Kemudian jumlah karyawan masih belum ada sih. Untuk sekarang baru hanya ada saya dan teman saya itu untuk jumlah karyawan. Oke, lanjut. Aspek pemasaran. Pemasarannya atas permintaan atau pesanan pasar. Posisi perusahaan dalam pasar adalah sebagai pengikut pasar. Usaha pemasaran produk kerupuk puyur ini dijual dengan harga 7.000 yang bertepatan di Kampung Buweg, Desa Subadaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Nah, untuk pemasaran dimulai dari balita, anak-anak, remaja, orang tua, itu semuanya, semua kalangan masyarakat. Kemudian untuk wilayah pemasaran, untuk saat ini kami masih di sekitaran Bekasi. Kemudian untuk metode penjualan yaitu online melalui WhatsApp, lalu COD atau offline, yaitu di sekitaran rumah. Lanjut, katalog produk. Nah, inilah hasil-hasil yang sudah diproduksi dari perusahaan Halal Snack. Lanjut. Nah, kegiatan promo WA. Ada promo WA. Ini untuk orderan
Sini juga untuk orderan, bukti orderan. Udah deh. Itu mungkin pembahasan dari saya terkait bisnis yang cocok dengan olahan singkong. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar ya. Goodbye.